Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Iyanya itu terakhir, sebentar, itu keempat apa ketiga episode? Ketiga, berarti ini episode keempat. Ulumuddin, Muqaddimah, Muqaddimah ke pendahuluan ke ini, pendahuluan keempat. Ya, alhamdulillah kita terakhir masih melanjutkan kitab Ihya Ulumuddin, masih di Muqaddimah kitab. Dan ceritanya kemarin kita sudah bahas bahwa Imam Ghazali membagi kepada 4 arba'atu arba', ya kan? Seperempat ibadat, adat, muhlikat, munjiat. Ya. Ibadat itu toharo, sholat dan sebagainya, itu seperempatnya 40 kitab dibagi 10, 10, 10, 10. Seperempat, 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 seperempat. Seperempat pertama tentang ibadat. Seperempat kedua tentang adat, kebiasaan, adab makan, minum, adab menikah, adab mencari rezeki, adat, kebiasaan. Lalu tentang muhlikat, sifat hati yang membinasakan, takabur, sombong, higit, macam-macam. Kemudian tentang munjiat, sifat hati yang menyelamatkan, taubat, sabar, syukur dan sebagainya. Nah, apa rahasia itu kata beliau? Karena kata beliau kan tujuan kita ini kan ilmu muamalah saja, bukan ilmu mukasyafah. Karena ilmu dibagi 2, muamalah dan mukasyafah. Muamalah itu ya ilmu tadi itu, cara berhubungan kita dengan Allah. Dari muamalah itu kalau kita melaksanakan ilmu muamalah, thariqah, syariah dan thariqah itu yang disebut dalam ilmu muamalah, maka Allah akan berikan namanya ilmu mukasyafah. Nah, kita di sini kata Imam Ghazali cuma bahas ilmu muamalah. Nah, muamalah itu ada 2, ada muamalah berupa amal jawarih, amal anggota badan, karena manusia itu terdiri zahir dan batin. Amal anggota badan ada ilmu batin, yaitu berkaitan dengan amal batinnya hamba. Zahirnya hamba sama batinnya hamba. Itu ilmu muamalah itu terbagi 2. Ilmu muamalah yang berkaitan dengan zahir, itu sholat, puasa dan sebagainya. Ilmu muamalah yang berkaitan dengan batin, gimana caranya syukur, caranya ikhlas. Wal jari ala jawari imma ibadah wa adah. Yang berlaku atas anggota badan tuh ada dua juga. Ilmu zahir tuh yang berkaitan dengan zahir ada 2, ada ibadat, ada adat. Ada ibadah sholat, ada adat makan minum, ada ibadat, ada adat. Al-warid al-qulub, sedangkan yang datang kepada hati al-tijab, yang mana hati itu terhukum dengan itijab, dengan terhijab dari anggota hawas daripada panca indera. Hati itu terhijab dari panca indera, min alamil malakut, dan hati itu termasuk alam malakut. Itu hati itu ada 2 bagiannya, ada yang sifat mahmud, terpuji dalam hati, ada yang mazmum, tercela dalam hati. Fabil wajib in qasama dzalika syaitan. Maka secara wajib terbagilah ilmu hati ini kepada 2, ilmu yang mahmud. Ilmu ilmu muamalah ini terbagi kepada syaitan, kepada 2, zahir wa batin. Wa syatul zahir, bagian zahir muta'alliq bil jawari, yang berkaitan dengan anggota badan, terbagi juga dari ibadat dan adat. Wa syatul batin, bagian batin muta'alliq bi awalil qalb, yang berkaitan dengan kondisi batin, kondisi hati, dan akhlaknya nafas, akhlaknya jiwa, terbagi juga kepada 2, mazmum dan mahmud, tercela dan terpuji. Tercela itu riya, kibir dan sebagainya. Terpuji itu ya sabar, syukur dan sebagainya. Ini masing-masing bagi 2. Ini rahasianya kenapa kata Imam Ghazali saya bagi kitab Ihya ini kepada 4. Ibadat, adat, ya, terus mazmum, mahmud tentang ilmu. Maka saya bagi Ihya itu kepada 4 kata beliau. Fakanal majmu', maka jumlahnya adalah arba'ata aqsam. Jumlahnya adalah 4 bagian. Wala yashudzu atau wala yashidzu. Sadza yashidzu atau sadza yashudzu, fa'ala fi'lu. Nadharun fi ilmil muamalah. Anadzil aqsam. Maka la yashidzu nadharun fi ilmil muamalah. Tidaklah nyimpang, tidaklah terpencar, nyeleneh satu nadharun, satu pandangan pun tentang ilmu muamalah. Tidak ada yang luput, ya, tidak ada yang luput satu pandangan pun tentang ilmu muamalah dari 4 bagian ini, ya kan? Ilmu muamalah itu insya Allah tidak luput dari 4 bagian yang saya sebutkan tadi kata Imam Ghazali. Kalau tidak itu berkait, coba saja sebut. Kita lagi minum, kaitannya sama adat. Kita lagi sholat, kaitannya sama ibadat.
Sholat butuh ikhlas. Ikhlas kaitannya sama mahmud yang nggak boleh riya dalam sholat, mau kaitannya sama mazmum yang tercela. Semua ilmu muamalah tidak akan luput dari 4 ini, kata Imam Ghazali. Pasti kembali ke 4 ini. Al-baitul tsani, itu baitul awal ya. Itu tadi baitul awal. Ya. Jadi dorongan pertama, baitul asli tadi itu. Dorongan pertama kenapa beliau bagi menjadi 4. Nah, dorongan kedua kenapa beliau bagi menjadi 4 seperti itu? Apa dorongan kedua? Anni ra'aitu raghbah min talabatil ilm shadiqatan fil fiqh. Saya lihat bahwa raghbah, kesenangan talabatul ilm itu jujur kesenangan mereka dalam fikih. Mereka senang fikih itu. Alladzi sholah inda man yakhafullah ta'ala litadarru bi ilal mubah. Yang mana fikih itu juga cocok di sisi orang yang tidak takut kepada Allah untuk tadarru, untuk bertameng dengan fikih itu kepada mubahah, kepada berbangga-bangga, istidhar, menampak-nampakkan dengan jahi, dengan jah kedudukannya, wa bimanzilati, dan dengan kedudukan dia fil munafasah, dalam berlomba-lomba. Artinya thalabatul ilm itu lebih terdorong belajar fikih, karena dengan fikih itu dia bisa berbangga-bangga. Oh, saya hafal sekian masalah, saya hafal. Dia menjadi mufti, menjadi qadhi itu dengan fikih. Nah, saya lihat thalabatul ilm itu paling getol untuk belajar fikih. Nah, wa huwa murattabun ala arba'ati arba', sedangkan fikih itu terbagi atas 4. Jadi saya miripkan kitab saya ini dengan kitab fikih supaya orang senang. Ibarat anak kecil dikasih permen kan dia mau. Nah, saya miripkan kitab saya dengan kitab itu supaya mereka tertarik belajar kitab saya ini. Ya. Wa huwa murattabun ala arba'ati arba'. Sedangkan fikih itu terbagi atas 4 dari seperempat itu. Wal mutazayyi bi zayyil mahbubi mahbubun, dan orang yang bermacak, yang macak dengan model pakaian atau model gaya orang yang mahbub dicintai, dia juga akan dicintai. Kitab saya ketika saya baca, saya pasang dengan model fikih, dia akan juga dicintai semua orang. Ya. Falam uba'at ayyakuna taswirul kitab bisatul fikih, maka falam uba'at atau uba'at, saya tidak merasa jauh, mustahil untuk yakuna ada apa taswirul kitab, penggambaran kitab ini dengan suratul fikih, dengan gambar fikih, surah fikih. Kenapa? Talatufan fi istidrajil qulub, untuk berlembut-lembut dalam menarik hatinya orang belajar. Saya miripkan dengan kitab fikih supaya orang yang senang belajar fikih itu baca kitab saya juga. Ya, karena dikiranya kitab fikih. Nah, tahunya dia terjebak pada kitab tasawuf itu. Walihada talatofa ba'du man roma istimalatul qulubi ru'asa ilatib. Oleh karena itu, berlembut sebagian orang yang Roma kepingin siapa man istimalatul qulubi ru'asa, menarik, mencondongkan hatinya para pemimpin kepada tib, kepada ilmu kedokteran, fa wada'ala hayati taqwimin nujum, maka dia letakkan tib itu kedokteran itu menurut hayah model taqwimin nujum, perhitungan bintang. Ya, maudhu'an fil jadawil wa rukum, diletakkan di jadwal-jadwal dan rukum nomor-nomor tertentu. Wasamau taqwim as-sihah, dan dia namakan man Roma tadi, menamakannya siapa man Roma tadi, akan tipnya tadi taqwim as-sihah, jadwal kesehatan. Maksudnya mungkin barangkali beliau yang maksud kitab itu adalah kitab Al-Mukhtar bin Hasan bin Abdun. Itu dinamakan taqwim as-sihah. Juga Ibnu Baitor, ahli tumbuh-tumbuhan, ahli biologi Islam awal itu, ahli botani Islam itu, Ibnu Baitor. Itu meletakkan kitabnya di jadwal-jadwal, dibikin sedemikian rupa supaya para pemimpin tertarik kepada kitabnya itu. Kalau dibikin jelimet kitab tape, kitab kedokteran, mereka tidak bakal tertarik. Dibikin model yang liyakunu unsum bitalikal jenis jaziban lahum ila mutalaah, supaya kesenangan mereka dengan jenis seperti itu, dengan jenis apa? Dengan jenis seperti takwim dan sebagainya, itu jaziban, menarik mereka untuk mutalaah kitab saya ini. Ya, menarik mereka. Wa talatu fi jizabil qulub, untuk mutalaah kitab kesehatan tadi, dan talatuf, berlembut-lembut dalam menarik hati ilal ilmi alladzi yufidu hayatal abad, kepada ilmu yang bisa memberi faedah berupa kehidupan abadi di akhirat. Ahammu, itu lebih penting daripada talatuf, daripada berlembut-lembut untuk ijtizab, menarik orang kepada tib, kepada kedokteran yang itu cuma alladzi la yufidu illa sihatal jasad, yang tidak memberi faedah kecuali kesehatan jasad.
Kasarannya begini, mereka loh ahli kedokteran berani memodifikasi kitab mereka supaya para pemimpin itu tertarik belajar kedokteran. Yang kedokteran itu cuma faedahnya kepada jasad. Masa saya tidak berani memodifikasi kitab saya seperti fikih supaya mereka tertarik, sedangkan ya ini ilmu akhirat ini bermanfaat untuk kesehatan selama-lama kesehatan hati. Ini lebih penting saya model seperti itu. Masa mereka berani model seperti itu, saya tidak berani modifikasi kitab saya. Padahal ini fasamratu hadzal ilmi tibbul qulubi wal arwah. Maka buah dari ilmu akhirat ini, ilmu muamalah ini adalah apa? Tibbul qulub wal arwah. Kedokteran, pengobatan hati dan ruh. Litawassul ila hayatin bihi ila hayatin, untuk menyampaikan bihi dengannya, dengan ilmu ini, ilmu kepada hayat, atau dengan tibbul qulub ini tadi kepada kehidupan yang tadumu, yang langgeng. Apa kehidupan tadi? Abadal abad, selama-lamanya. Fa aina minhu tibbul ladzi tu'alij bil asad. Manakah kedudukan ilmu kedokteran yang hanya bisa mengobati jasad? Ya, wa hiya mu'arradatun bidurril fasad, sedangkan jasad akan terseret secara pasti kepada kerusakan fi aqrabil amad, di waktu yang terdekat. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala taufik wa rasyad. Maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik, pertolongan untuk kebaikan, dan rasyad, bimbingan dari Allah, wassadat, pelurusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal karimul jawad, sesungguhnya dia maha dermawan, maha mulia lagi maha dermawan. Kitabul ilmi, kitabul ilm. Kitab pertama kitabul ilm, wa fi sabatu abwab, di situ ada 7 bab. Al-babul awal fadhil ilmi wa ta'allum, bab pertama tentang bab ilmu, keutamaan ilmu, wa ta'lim, keutamaan mengajar, wa ta'allumi, keutamaan belajar. Al-babu tsani, bab kedua, fi bayani fardil ain, penjelasan fardu ain dan fardu kifayah dari ilmu. Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah minal ulum, daripada ilmu. Wa bayani haddil fikhi, penjelasan batasan atau definisi fikih. Wal kalam, dan definisi ilmu kalam min ilmi din, termasuk bagian dari ilmu agama, di mana posisi mereka dari ilmu agama. Wa bayani ilmil akhir wa ilmi dunia, dan penjelasan mana ilmu akhirat dan mana ilmu dunia. Al-babu tsalits, bab ketiga, fima ta'udul amma min ulumiddin wa laysa minha, dalam tentang apa-apa yang dianggap oleh orang awam termasuk ilmu agama padahal bukan termasuk dari ilmu agama. Wa fi bayanu jinsil ilmil madhmum qadri, dan pada bab 3 ini pula ada penjelasan jenis ilmu yang tercela dan kadar ilmu yang tercela. Al-babu rabi' fi afatil munadharah, tentang penyakit-penyakit yang timbul akibat perdebatan. Wa sabab istighlalin nas bil khilaf wal jadal, dan sebab sibuknya orang dengan ilmu perbedaan pendapat dan ilmu jadal, ilmu perdebatan. Al-babul khamis, bab kelima, fi adabil mu'allim wal muta'allim, adabnya orang yang mengajar dan belajar. Al-babul sadis, bab ketujuh, fi afatil ilmi wal ulama, tentang penyakitnya ilmu dan penyakitnya ulama. Wa alamatil fariq baina ulama dunia wal akhirah, dan tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Al-babul sabi', bab ketujuh, fil aqli wa fadilati wa aqsami ma jaa fi minal akhbar, tentang akal dan keutamaan akal dan pembagian akal, dan apa yang datang fi tentangnya, tentang apa yang datang, apa ma fi tentang akal minal akhbari, berupa khabar-khabar, hadis-hadis. Wallahu alam. Itu 7 bab yang akan dipelajari dalam kitabul ilm. Bab pertama nanti tentang keutamaan ilmu mengajar dan belajar, baik dari nakli maupun akli, baik dalil nakli Quran hadis maupun akal. Wallahu alam. Fadilatul ilm, keutamaan ilmu.